Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 621 dan Chapter 622. Tanah padat di bawah kaki mereka, yang telah dibombardir oleh bom, hancur. Tanah dalam radius 50 meter amblas, dan sebuah lubang besar tercipta akibat hantaman Daiko Yanjin. Baili Changqing memblokir serangan Daiko Yanjin. Daiko Yanjin menyeringai di sudut mulutnya. Apakah hanya ini yang dapat kau lakukan? Kukira kau sangat hebat. Baili Changqing mengangkat satu tangan dan langsung memukul mundur Daiko Yanjin. Daiko Yanjin mundur 3 langkah. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi kegembiraan. Akhirnya, dia benar-benar menemukan seseorang yang dapat menyaingi kekuatannya. Di balik layar, Wu Di menyilangkan lengannya dengan ekspresi keyakinan terhadap Baili Changqing. Baili Changqing tersenyum dan dengan bangga mengatakan, "Gelarku adalah tinju besi. Dalam hal kekuatan lengan, bahkan pemain setingkat kapten pun tidak dapat mengalahkanku." Mendengar itu, Daiko Yanjin tertawa. Dia merasa senang bertemu Baili Changqing. Hahaha, akhirnya ada lawan yang membuatku bersemangat. Daiko Yanjin dan Baili Changqing akhirnya bertemu lawan mereka. Keduanya adalah mutan yang mengandalkan kekuatan. Pertempuran di antara mereka pasti sangat brutal. Mereka berdua sekarang berada di tengah-tengah dua kekuatan yang lebih kuat yaitu Zhang Yi dan Seiichiro Jinguji. Mereka berdua tahu bahwa ini bukanlah medan perang yang terbaik. Maka Daiko Yanjin melompat dan meloncat ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia tidak lupa berbalik dan menatap tajam ke arah Baili Changqing. "Apa kau berani bertarung denganku?" ucap Daiko Yanjin. Perkataan ini merupakan undangan bertarung darinya untuk Baili Changqing. Baili Changqing mengerutkan kening dan kembali menatap Zhang Yi. "Kapten, aku." Sebagai salah satu petarung teratas tim Tengu, dia tidak berani meninggalkan formasi dengan mudah dan dia harus menunggu keputusan kaptennya. Mendengar itu, Zhang Yi mengangguk. "Pergilah." Bagi Zhang Yi, Daiko Yanjin perlu ditangani oleh Baili Changqing, karena di antara anggota tim Tengu, hanya Baili Changqing dan Liang Yu yang bisa melawan Daiko Yanjin. Setelah mendapat persetujuan Zhang Yi, Baili Changqing tidak ragu lagi, memegang tombak di tangannya, dan mengejar Dagong Yanjin seperti seekor harimau. Melihat pemandangan ini, Tsukamoto Nobunaga tidak menunggu lagi. Dia ingin memilih lawannya sendiri. Dengan mengenakan kimono putih, dia melompat turun dari bukit lalu mendarat di depan Zhang Yi dan yang lainnya. Matanya tidak pernah lepas dari Liang Yu dari awal sampai akhir. "Mau bertarung?" ucapnya bertanya pada Liang Yu. Semua prajurit di tingkat master memiliki insting yang kuat satu sama lain. Ini bukan pertama kalinya keduanya bertemu. Terakhir kali di kota Jiangning, jika Zhang Yi tidak menghentikannya, Liang Yu mungkin akan bertarung dengan Nobunaga. Pada saat itu, Liang Yu jelas bukan tandingan Nobunaga. Namun saat ini, hal itu belum tentu seperti itu. Nobunaga tidak mengatakan apa-apa, tetapi cara dia memandang Liang Yu berubah. Liang Yu memegang pedang Longming dengan satu tangan dan berkata pada Zhang Yi, "Aku pergi." Zhang Yi meliriknya, mengangguk, dan berkata, "Menanglah dengan cara apapun." Kalimat ini membuat Liang Yu terdiam sejenak. Dia mengerti apa yang dimaksud Zhang Yi. Liang Yu berbalik, berjalan, lalu dia mengayunkan Longming dan berkata, "Aku tahu." Dia dan Nobunaga saling menatap. Setelah beberapa saat mereka menentukan di mana tempat mereka akan bertarung, tempat yang tenang untuk berduel dengan cara para pendekar. "Di sana menyenangkan," ucap Nobunaga. "Ayo pergi," jawab Liang Yu. Mereka dengan cepat berlari dan menghilang dari medan perang. Selain mereka, yang lainnya tampaknya tidak memiliki rencana untuk bertarung satu lawan satu. Baik Zhang Yi maupun Seiichiro Jinguji. Mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka. Membunuh lawan secepat mungkin dan dengan biaya seminimal mungkin dengan cara apapun. Zhang Yi mengangkat tangannya, memberi perintah kepada semua orang. Menyebar. Dengan cepat semua anggota tim Tengu segera menyebar ke segala arah. Di saat itu, dari atas bukit, anggota Eclipse Moon Kurosawa Akira bersiap menyerang. "Bos, aku duluan." Penembak berat Kurosawa Akira, anggota tim Eclipse, mengangkat meriam tangan hitam tebal di tangan kanannya. Dia bidik Zhang Yi di bawah dan menembak. Meriam tangan itu memadatkan seberkas cahaya besar dan melesat ke Zhang Yi. Tepat setelah tembakan itu di depan Zhang Yi membuka subruangnya. Dalam sekejap serangan itu langsung diserap dalam subruang Zhang Yi. Feng Huangyuan membentuk segel dengan tangannya dengan cepat kemudian mengeluarkan jimat 9 kertas sekaligus. Dia berteriak, "Pergi!" Segera setelah itu, asap mengepul, dan 9 Shikigami anjing iblis penghancur diri keluar dan menerjang Zhang Yi.
Sama seperti sebelumnya, Zhang Yi membuka subruangnya untuk menyerap 9 anjung itu. Feng Huangyuan tersenyum dan berkata, ada batas kemampuannya untuk menggunakan subruang. Jika energinya kelebihan beban, kemampuannya tidak akan berguna. Aku tidak percaya kalau bisa anjing iblis penghancur diri ini tidak dapat menghancurkanmu. Hancurkan mereka untukku. Feng Huangyuan sekali lagi menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya, mendekatkannya ke bibir untuk meledakkan anjing penghancur diri. Zhang Yi tersenyum. Kecerdasanmu masih kekurangan satu informasi penting, yaitu aku bisa memantulkan semua serangan fisik, dan ledakan juga merupakan jenis serangan fisik. Zhang Yi mengangkat tangannya dan membuka portal dimensi. Semua energi anjing iblis penghancur diri yang awalnya diserapnya, dan terkurung kini keluar karena Zhang Yi membuka portal dimensi. Ledakan itu seperti sinar energi besar yang menyembur ke arah puncak bukit. Feng Huangyuan panik, dia berteriak. Oh tidak, ini lebih dari 500 ton bom TNT. Dengan cepat Seiichiro Jinguji berdiri di depan semua orang untuk menghalau ledakan itu. Saat itu gelombang energi besar meledak di puncak bukit, tetapi Seiichiro Jinguji mampu menahannya semua itu dengan kemampuannya. Zhang Yi mengembalikan kekuatan anjing iblis penghancur diri milik Feng Huangyuan. Ini menunjukkan bahwa mereka membuat kesalahan besar dalam menilai kemampuan Zhang Yi. Seiichiro Jinguji jatuh, lalu bangkit kembali. Kami membuat kesalahan besar dalam menilai kemampuan Zhang Yi. Dia bukanlah tangki air yang akan meledak jika menghabiskan cukup banyak energi. Sebaliknya, ini adalah pegas yang memerlukan sejumlah besar energi untuk disuntikan sekaligus, agar dia bisa memantulkannya karena besarnya tekanan yang diberikan padanya. Feng Huangyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegangi dahinya. Apakah ini pertahanan legendaris nomor 1? Sungguh memusingkan. Tidak peduli apapun jenis kekuatan supernya, asalkan dikembangkan secara ekstrim, maka akan menunjukkan kekuatan besar. Yang difokuskan Zhang Yi bukanlah menyerang, tetapi bertahan. Terutama setelah melihat banyak orang mutan kuat yang sudah mati, dia menjadi lebih bertekad dalam memperkuat pertahanannya. Seiichiro Jinguji berkata dengan suara yang dalam. Dia melirik Satoru dan Mayumi Takeuchi. Hanya aku satu-satunya yang bisa menghadapi orang ini, kalian hadapi yang lain. Satoru, kau lindungi Mayumi. Satoru mengangguk, jangan khawatir, bos. Aku akan melindungi Nona Mayumi bahkan jika aku mati. Setelah itu dia mengaktifkan kemampuannya dan memanggil sesosok penjaga dengan jubah hitam. Seiichiro Jinguji menoleh untuk melihat Zhang Yi di medan perang, mengangkat tangannya lalu menunjuk ke arah Zhang Yi. Garis-garis darah mengalir di tubuhnya semerah darah. 10 manik darah merah terang muncul dari ujung jarinya dan melesat ke arah Zhang Yi. Kalau begitu, terimalah ini. Ke-10 manik-manik darah itu berbentuk bulat, dan masing-masing manik-manik tersebut memiliki garis-garis aneh. Namun saat di udara, ia tiba-tiba berubah menjadi 10 burung gagak api. Melihat Seiichiro Jinguji mengambil tindakan secara langsung, mata Zhang Yi menjadi sangat serius. Dia mempelajari beberapa kemampuan Seiichiro Jinguji dari informasi yang dikirim kembali oleh Deng Shentong sebelum dia mati. Akan tetapi, itu tidak semuanya. Begitu pula dengan Seiichiro Jinguji yang belum sepenuhnya memahami kemampuannya. Oleh karena itu, jika keduanya bertarung sampai mati, sulit diketahui dengan jelas siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Tapi Zhang Yi tidak bisa lari, karena jika dia lari maka yang lain akan mati. Portal dimensi, teriak Zhang Yi mengaktifkan kemampuannya. Zhang Yi hanya bisa melawan. Kali ini dia tidak menggunakan subruang. Dia memilih membuka portal dimensi dan berteleportasi ratusan meter jauhnya dalam sekejap. Setelah berteleportasi, para burung gagak api itu tetap mengejarnya. Sepertinya jika burung gagak api ini tidak dibunuh, mereka akan terus menyerang. 10 burung gagak api membentuk sangkar besar di udara, menghalangi semua arah yang dapat ditempuh Zhang Yi untuk melarikan diri. Zhang Yi mengeluarkan 2 pistolnya, mengarahkannya ke gagak api dan mulai menembak. Karena Amo asal bisa menembus kekuatan super, ia juga pasti memiliki kemampuan tertentu untuk menahan burung gagak api ini, pikir sambil terus menembaki. Seperti yang dia kira, Amo asal memang berefek pada gagak api itu. Dan beberapa sudah musnah. Setelah itu, 3 gagak api mencoba menyerangnya dari 2 arah. Dengan cepat Zhang Yi membuka sanruangnya. 3 gagak itu meledak di dalam subruang. Tapi karena gagak itu tercipta dari api burung phoenix, dan darah Seiichiro Jinguji, api itu tidak mudah padam. Dan darah Seiichiro Jinju itu adalah racun merusak ruang dimensinya. Perasaan yang sangat tidak nyaman muncul dalam hati Zhang Yi. Dia menggertakkan giginya. Apa-apaan ini? Mengapa mereka terasa mirip dengan racun supernatural? Mereka bisa merusak subruang, dan aku tidak bisa mengeluarkannya. Untungnya, subruangku cukup besar, dan gagak api tidak cukup kuat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Tapi jika total kekuatannya sampai batas tertentu, subruangku tidak akan bisa dibuka sama sekali. Aku tidak bisa lagi memasukkan hal seperti itu ke sana. Setelah selesai dengan para gagak, Zhang Yi kemudian menatap Seiichiro Jinju dan menembaknya dengan amo asal dan mengkombinasikannya dengan akselerasi 20 kali. Seiichiro Jinguji tidak berani menerima peluru Zhang Yi.
Dengan cepat dia menghindari peluru yang kecepatannya puluhan kali lipat kecepatan suara itu. Zhang Yi memanfaatkan kesempatan ini dan menekan tombol di pergelangan tangannya. Seragam tempur tingkat kapten yang dibuat khusus oleh keluarga Deng tiba-tiba menonjol di punggungnya, dan dua perangkat pendorong yang kuat muncul di punggungnya. Untunglah, aku meminta Deng Yuanbo untuk membuatkanku seragam tempur tingkat kapten, yang memberiku kemampuan untuk terbang, dan dikombinasikan dengan subruang. Aku bisa menciptakan titik pandang untuk diriku sendiri, dan aku bisa melakukan tembakan jarak jauh dalam skala besar. Seiichiro Jinguji menatap langit dengan takjub. Bajingan ini, kenapa dia terbang tinggi? Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa melompat dan menyerang Zhang Yi di udara. Setelah itu, Seiichiro Jinguji tersenyum jahat. Jika kau tidak turun, aku akan membunuh semua rekan setimu yang kau sayangi. Seiichiro Jinguji berlari ke arah anggota tim Tengu lain mencoba mengubah targetnya untuk memaksa Zhang Yi turun. Kalian pasti bingung kenapa Baili ada di sini lagi padahal tadi sudah Baiwan sama Daiko Yanjin. Yah, itu karena timeline-nya di komiknya gak ngurut, guys jadi kebalik-baliknya gitu. Zhang Yi yang berada di udara, menatap ke bawah. Manusia di bawah kakinya sekecil semut. Dia kemudian membuka subruang tepat di bawah kakinya. Jadi, bahkan jika ada orang yang mencoba menembaknya dengan senjata api, semua itu akan terserap ke dalam air subruangnya. Zhang Yi menatap ke atas bukit, matanya melirik ke sana kemari mencari target, dan tiba-tiba dia menangkap sasaran yang sangat menakjubkan, yaitu Mayumi Takeuchi. Zhang Yi menyeringai, ketemu kau. Mayumi Takeuchi memiliki kemampuan untuk membantu orang melihat masa depan. Itulah sebabnya ketika Deng Shentong bertarung melawan Seiichiro Jinguji. Meskipun Seiichiro Jinguji kehilangan kelima inderanya, ia masih mampu menangkap posisi dan sudut serangan Deng Shentong secara akurat. Dengan kata lain, jika kau ingin membunuh Seiichiro Jinguji, kau harus membunuh Mayumi Takeuchi terlebih dahulu. Zhang Yi kemudian mengeluarkan senjata panjang dan besar, penembak jitu eksklusifnya, Lei Shu. Ronin, aku akan membunuh Miko Emu. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Seiichiro Jinguji yang awalnya berencana untuk membunuh anggota tim Tengu. Tetapi setelah mendengar perkataan Zhang Yi, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tanpa kemampuan darah milik Mayumi Takeuchi, kekuatan tempurku akan menurun. Pikirnya sambil mengertakkan gigi. Jika itu terjadi, siapapun pun yang setingkat kapten bisa membunuhku dengan mudah. Di antara informasi yang didapatnya, memang ada hal seperti itu. Zhang Yi adalah seorang penembak jitu dengan kemampuan menembak jitu jarak jauh super. Karena kemampuannya, Mayumi Takeuchi harus muncul di dekat medan perang. Baru saat itulah dia dapat menerapkan kemampuan darahnya ke Seiichiro Jinguji. Jika bukan karena ini, dia tidak akan pernah membiarkan Mayumi Takeuchi muncul di medan perang. Seiichiro Jinguji ragu-ragu sejenak. Zhang Yi tidak dapat membunuhnya, tetapi dia dapat membunuh Mayumi Takeuchi. Dia harus berpikir jernih tentang konsekuensinya. Haruskah aku menyelamatkannya sekarang? Jika aku menyelamatkannya, aku akan kehilangan kesempatan emas ini untuk membunuh seluruh tim Tianshan. Apa yang harus kulakukan? Pikir Seiichiro Jinguji bingung karena gertakan Zhang Yi. Kemudian chapter 621 dan chapter 622 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah sekarat. Ngomong-ngomong, menurut gue, panel ini dan beberapa panel terakhir di chapter 621 adalah ulangan dari apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Kenapa terjadi keulang? Ya karena timeline dialognya beda sama di novel. Jadi autornya lupa kalau ini sudah pernah terjadi. Atau bisa jadi autor sengaja mengulang scene ini karena mepet deadline. Dari mana gue yakin ini keulang? Ya karena penjelasan di novelnya keulang seolah Feng Huangyuan belum pernah menyerang Zhang Yi dengan anjing peledak. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.